Halo semuanya, kembali lagi di channel VBNR. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas fakta-fakta menarik dan juga unik tentang negara Jerman yang mungkin jarang didengar ataupun diinformasikan di media-media internasional. Nah, sesuai dengan pengalaman dan juga disclaimer ya, jadi ini pengalamanku selama di Jerman dan juga pengalaman dari teman-temanku juga yang mengenai info-info ini. Jadi lumayan valid nih infonya, dan untuk nominalnya sih mungkin agak berubah ya gitu. Nah, yang pertama, negara Jerman itu selalu memberikan yang namanya Kindergeld. Kindergeld adalah uang santunan atau uang saku anak-anak Jerman yang diberikan oleh pemerintah Jerman setiap bulan dari mereka lahir sampai umur 18 tahun. Nah, itu kurang lebih sampai 18 tahun, mungkin bisa mau sampai 20 atau 25 gitu. Aku dengarnya sih katanya sampai 25 gitu. Nah, itu nominalnya sekitar di 280 sampai 300-an. Mungkin sekarang udah berubah ataupun bisa jadi lebih naik, dan kursnya ya sudah pasti lebih besar juga kalau dirupiahin. Nah, yang kedua adalah pendidikan untuk anak-anak dari TK sampai jenjang kuliah itu mereka gratis. Dalam artian mereka bisa setelah lulus SMA itu bisa langsung kuliah, bahkan bisa sampai S2 kalau nggak salah. Jadi semua anak-anak yang lahir di Jerman semua dapat kesempatan yang sama. Walaupun misal kalau kalian orang Indonesia menikah dengan orang Indonesia, tapi kalian bekerja dan tinggal di Jerman, anak kalian nanti mendapatkan hak yang sama seperti anak-anak Jerman pada umumnya. Jadi mereka nggak ada yang membedakan, oh ini anak Jerman, oh ini anak pendatang. Nggak, semuanya sama. Karena orang tua mereka bayar pajaknya di Jerman. Ya pastinya pajaknya itu kembali lagi ke anaknya. Nah, yang ketiga adalah pemerintah Jerman memberikan yang namanya Bürgergeld atau uang santunan kepada mereka yang belum punya kerja atau sedang mencari kerja selama 2 tahun. Jadi kurang lebih misal kalian orang Jerman atau kalian sudah pernah kerja di Jerman tapi kalian tiba-tiba di PHK atau kalian misalnya pengen istirahat dulu atau mau cari kerjaan yang lain. Nah, karena kalian sudah membayar pajak, jadi kalian bisa mendapat santunan itu selama kalian mencari pekerjaan yang baru selama 2 tahun. Gitu. Jadi nominalnya juga cukup lumayan, sekitar 1000 sampai 1500, tergantung kalian tinggal di kota mana dan tergantung biaya hidupnya berapa. Karena biasanya untuk apartemen dan lain sebagainya itu sudah di cover sama pemerintah. Jadi 1500 itu sudah termasuk sama apartemennya. Tuh. Nah, yang selanjutnya lagi adalah banyak banget program yang dimana ini mendukung pemuda-pemuda Jerman. Contohnya, misal kalau mereka lulus SMA, itu mereka ada beberapa pilihan. Yang pertama bisa ikut volunteer, dan volunteer itu dibayar, tetap dapat uang saku. Ada juga yang namanya Ausbildung, atau bisa juga studi. Nah, ini semua di cover oleh pemerintah dan kalian dapat uang saku. Terutama kalau kalian Ausbildung ya, karena Ausbildung ini sama seperti sekolah profesi. Jadi kalian digaji iya dan disekolahin juga iya. Itu adalah Ausbildung. Tapi kalau misalnya kalian pengen, aku mau lihat dulu deh seperti apa sih gitu tempat aku nanti Ausbildung, soalnya aku nggak mau buru-buru, ya kalian daftar aja sebagai volunteer. Toh juga tetap dapat uang saku. Dan juga biasanya untuk mahasiswa atau untuk orang asing, nah itu biasanya dapat apartemen. Sama kayak aku dulu, aku ikut volunteer yaitu di BFD atau di bagiannya yaitu rumah sakit gitu. Karena aku penasaran gimana sih kerja di rumah sakit dan seperti apa gitu. Nah, yang terakhir adalah kalau misalnya kalian di Jerman udah lama nih tinggal minimal 5 tahun, nah itu kalian misal pengen ganti kewarganegaraan Jerman itu udah bisa banget. Karena apa? Karena saat ini pemerintah Jerman sudah mempermudah untuk siapapun yang ingin ganti kewarganegaraan. Bahkan di Jerman boleh banget pegang 2 paspor, yaitu paspor asli dari negaranya dan juga paspor Jerman. Tapi sayangnya untuk Indonesia kita masih belum bisa nih untuk megang 2 paspor.
Karena dari pemerintah Indonesia kita nggak boleh megang kewarganegaraan ganda, yang dimana kita harus memilih salah satu antara kewarganegaraan Jerman atau tetap kewarganegaraan Indonesia. Tapi kalau teman-teman misalnya dari Turki atau dari negara lain dan teman-teman pengen pindah kewarganegaraan Jerman, nah itu bisa tetap memegang kewarganegaraan asli dan tidak harus melepasnya gitu. Dan yang terakhir banget nih, teman-teman juga bisa membeli properti yang ada di Jerman tanpa khawatir atau tanpa harus punya paspor Jerman dulu gitu. Oke. So, nah kalau misalnya teman-teman mau tahu informasi-informasi yang lainnya tentang Jerman, boleh banget follow Instagramku, follow juga TikTokku, serta jangan lupa subscribe, like, komen channel FebienR. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, kritik, saran, kita bisa diskusi di kolom komentar. Oke? So, sampai ketemu di video selanjutnya dan ciao! Halo teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton channel FebienR. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut lagi seperti apa sih program-program yang ada di Jerman, serta bagaimana sih cara belajar bahasa Jerman itu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau dibimbing langsung oleh aku, boleh banget bisa follow Instagramnya denspa_official, karena aku di sana sebagai pengajar dan juga konsultan. Kalau misalnya teman-teman nanti masih banyak pertanyaan, boleh banget tanya di ruang konsultasi. Oke? Daftar sekarang atau enggak sama sekali. Aku tunggu ya di kelas. Ciao!